kalau dalam bahasa Indonesia 3.225.124. Berarti udah panjang. Begitu dimasukkan ke dalam bahasa Inggris, 3 million apa tadi kita nggak punya catatan. Karena lelucon itu kan berhubungan erat dengan kultur, dengan budaya. Yeah. Nah ini biasanya tidak bisa diterjemahkan. Lucunya nggak dapat. Ada yang pakai logat orang ngapak, orang kepenak kayak gitu-gitu kan. Nah ini kan budaya ya kan hubungannya. Gimana nerjemahinnya? Mau ngomong pakai bahasa Inggris logat ngapak gimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Sobat Jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan di biasa kita ngobrol santai podcast Jagongan yuk. Nah, narasumber kita kali ini luar biasa nih Sobat Jagongan. Dia saya kasih spill ya. Ini namanya Mbak Ria. Mbak Ira tuh kelewat guys, salah lagi aja. Mbak Ira Sudirham. Ya, dia punya profesi sebagai penterjemah. Penterjemah apa? Nggak pakai lama, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan Yuk. Yang belum subscribe dong, bantu biar kita bisa terus kasih tayangan video-video ngobrol santai bareng narasumber lainnya ya. Subscribe, like, comment, share ke teman-teman semuanya deh pokoknya ya, sama nyalain tekan tombol tanda lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Oke, nggak berlama-lama kita langsung aja ketemu and ngobrol langsung sama Mbak Ira. Selamat siang Mbak Ira, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih saya sudah diajak ke sini, Mas. Nggak diajak, kita ngundang. Ntar kalau ngajak-ngajak salah. Oh iya, betul juga ya. Diundang. Terima kasih Kang. Ini kesempatan baik juga sih buat saya diundang ke sini soalnya banyak yang mau diceritain sebenarnya. Oh, iya. Tapi bukan curhat dong. Enggak sih, kalau curcol udah ke yang lain. Kalau ke Iwan udah ke curcol. Iya, silakan langsung aja Mbak Ira. Iya. Ini sebagai penterjemah luar biasa ini. Iya. Tapi benar kan penterjemah ya? Betul. Kalau penterjemah memang iya. Cuman sebenarnya aslinya itu kalau mau dibilang penerjemah itu ada dipisah lagi sih Kang sebenarnya. Jadi ini kita bicara mengenai penerjemahan bahasa. Dan kalau mau bicara mengenai penerjemah biasanya adalah penerjemah untuk dokumen. Oh iya. Jadi itu kalau disebut penerjemah itu biasanya asosiasinya ke dokumen, sedangkan kalau mungkin pernah dengar ada interpreter untuk konferensi atau pertemuan, ada yang suka komat kamit tuh di samping speaker, atau mungkin pernah lihat ada orang yang ada di dalam booth komat kamit pakai headset, udah kayak ikan mas koki kan tuh ya, lalu orang lewat tuh biasanya pada ngeliatin. Nah itu biasanya disebutnya sebagai juru bahasa. Juru atau bahasa mungkin kalau bahasa di internasional dipahaminya dengan interpreter itu. Nah, yang banyak salah pemahaman sebenarnya adalah mungkin bukan salah pemahaman, tapi kurang tepat karena mungkin ya itu nggak kenal maka nggak sayang kali ya gitu. Tapi kalau udah kenal jangan sayang-sayangan. Kalau terlalu sayang repot juga nanti. Buntutnya banyak nanti gitu. Nah, kalau yang sering kurang tepat itu sebenarnya banyak pemahaman yang kurang tepat dari teman-teman, dari masyarakat. Biasanya memang orang yang bisa dua bahasa pasti bisa jadi juru bahasa. Mungkin sekilas benar, secara pemahaman logika kemungkinannya benar, tapi sebenarnya banyak hal di balik itu yang harus dimiliki oleh seorang juru bahasa atau seorang interpreter. Salah satu poin yang paling clear sebenarnya adalah interpreter yang simultan. Jadi konferensi sedang berjalan,
semua orang bicara dengan bahasanya masing-masing, tapi yang ada di bus juga ngoceh-ngoceh gitu. Kadang-kadang orang ini ngomongin apa sih sebenarnya gitu. Pada ngoceh apa sih gitu, keluar mantra-mantra apa gitu di belakang. Nah, ini yang sebenarnya mungkin sering tidak dipahami adalah bahwa juru bahasa atau interpreter ini itu melawan sifat alami manusia sebenarnya. Ini nih, Iya. dalam nih mulai. Iya, karena gini kan, sifat alami manusia kan gini, saya ngomong, Kang Iwan diam dengerin saya, atau Kang Iwan ngomong, saya diam dengerin gitu ya, sambil mikir ditanya apa nih sama Kang Iwan, saya deg-degan ditanyain apa, nanti saya jawab apa. Nah, itu normalnya, alaminya seperti itu. Interpreter atau juru bahasa nggak seperti itu. Kang Iwan ngomong, saya ikut ngomong. Jadi Kang Iwan ngomong, apa yang Kang Iwan omongin, saya omongin di bahasa lain, tapi intinya sama. Nah, ini proses mendengar, pindah dari bahasa Indonesia ke bahasa lain, dalam hal ini bahasa Inggris, dan keluar dalam bahasa Inggris itu dalam waktu yang hampir bersamaan, sepersekian detik. Ini yang sering tidak dipahami dan itu butuh listening yang bagus. Pasti. Jadi sedia korek kuping yang banyak. Gitu. Nggak boleh agak-agak budi gitu, budak sedikit nggak boleh. Gitu. Sama kemampuan untuk mikir cepat, memindahkan dari bahasa sumber, kita bilangnya bahasa sumber ke bahasa sasaran. Jadi apakah bahasa sumbernya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, dan produksi bahasa sasaran. Iya, karena luar biasa banget nih Mbak Ira. Dalam arti gini, ya dulu lagi zaman sekolah gitu ya. Kita begitu guru nerangin atau ngasih catatan, dikte lah gitu kan. Didikte dulu masih suka dikte. Kita kan masih punya istilahnya kalau nulis ini pelajaran atau blank gitu kan. Seret, tadi ngomong apa? Udah ketinggalan gitu. Kan masih bisa lah di situ momennya. Pak, tadi apa Pak ketinggalan gitu kan. Hah aja masih bisa. Iya. Gitu, masih bisa. Atau nanya temen tadi ngomong apa nih, atau lihat coba. Kalau ini kan momennya nggak memungkinkan kayaknya untuk seperti itu kan. Iya, dan blank itu sebenarnya menyerang ke semua orang tanpa terkecuali, bahkan juru bahasa, bahkan sesenior apapun. Cuman biasanya kalau sudah senior nggak kelihatan kalau dia blank. Padahal dalam perjalanan mungkin dia menerjemahkan, biasanya kita 30 menit, karena lebih dari 30 menit otaknya kebakar ya. Hilang semuanya langsung. Nah, biasanya per 30 menit kita gantian. Nah, dalam waktu 30 menit itu pasti mungkin ada sekali, 2 kali kita blank. Itu pasti manusiawi sekali. Nah, kuncinya sebenarnya ada pada kalau memang jam terbangnya sudah ada, biasanya lebih mudah untuk fokus balik. Jadi bounce back-nya cepat dibandingkan dengan yang mungkin masih baru. Karena kalau begitu yang baru, begitu blank, biasanya langsung panik. Tadi salah. Tadi ngomong apa? Kok nerjemahinnya gini ya? Nah, akhirnya jadi sibuk sendiri, lupa mendengarkan dan lupa memproduksi bahasa itu tadi, outputnya betul. Nah, ini yang seringkali juga agak menakutkan untuk yang baru mau terjun di bidang ini. Ntar kalau tiba-tiba di tengah nggak inget kata-kata yang diterjemahin, terus gimana ya? Ini ntar orangnya ngomong gini, mesti diterjemahin gimana terus lupa gitu kan, nggak mungkin kita hafal sekamus gitu kan. Dan ya itu pasti terjadi. Jadi mau yang baru, mau yang sudah cukup lama, bahkan yang sangat senior pun itu terjadi. Cuman yaitu kuncinya kalau jam terbang ya kembali kepada saya lebih bisa mengontrol diri saya sendiri, saya lebih bisa cepat bounce back, dan saya biasanya ininya ke saya tadi terakhir konteksnya apa, disambung dari situ, dan kita masih mendengar konteksnya masih ada di mana, itu kita langsung sambung. Jadi si pendengar tidak merasa mereka kehilangan informasi. Tapi secara ini teknikal sih ya. Dalam arti katakanlah ada pejabat yang akan pidato nih, kasih sambutan kah atau dia pidato gitu. Si juru bahasa itu dapat bocoran nggak sih istilahnya secara ini nanti Pak Menteri ini baca ini teksnya gitu kan, walaupun mungkin nanti nggak lah, kan itu ada bahasa saya bocoran lah gitu. Sama ini pertanyaan teksnya yang luar biasa nih kan, karena
seringkali kan mungkin pejabatnya tidak terlalu berkeberatan bahwa pidatonya dibagikan kepada orang-orang tertentu, mungkin yang dianggap sebagai panitia atau orang-orang terdekat. Tapi biasanya seringkali justru orang-orang yang berada di sekelilingnya, ini pidatonya Pak Menteri atau Pak Dirjen, itu merasa bahwa ini nggak boleh bocor dulu gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau menurut etikanya atau secara kode etiknya, penerjemah ini boleh menerima bahan-bahan yang sekonfidensial apapun. Karena dia secara etika dia terikat, dia tidak akan menyampaikan apapun ke siapapun sebelum itu memang ada di pertemuan. Secara formal di pada saat. Jadi sebenarnya kalau menurut etikanya seharusnya memang kita dapat terlebih dahulu untuk dipelajari, karena hasilnya, resultnya justru akan kontraproduktif untuk si bapak atau ibu pejabat ini jika kami tidak mendapatkan teksnya terlebih dahulu. Seringkali kan kita dengar ada laporan dari Dirjen kepada Menteri misalnya, itu semua angka kan keluar. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia 3.225.124 itu aja udah panjang. Begitu dimasukkan ke dalam bahasa Inggris 3 million apa tadi kalau kita nggak punya catatannya kan akan mumet juga di situ. Sedangkan itu berbeda penyebutan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris kan berbeda, dan begitu juga sebaliknya. Jadi untuk detail-detail seperti angka, nama, lalu daerah, justru yang sangat spesifik itu seharusnya memang kami mendapatkan terlebih dahulu untuk meminimalisir salah informasi itu tadi, atau miss atau kehilangan informasi sama sekali. Cuman ya memang kita seringkali tidak bisa berdebat dengan apa ya, kalau boleh dibilang tiap kantor punya regulasinya sendiri-sendiri. Jadi seringkali, tapi kita tetap biasanya sebagai juru bahasa kita akan tetap dari awal kita minta pidatonya Bapak A atau Ibu B apakah ada yang bisa kami pelajari terlebih dahulu. Iya, dapat kisi-kisi lah kalau lagi zaman sekolah gitu kan. Istilahnya. Tapi yang sering kali juga terjadi kalau kita berhadapan dengan Bapak dan Ibu pejabat yang memang senang bercerita. Jadi seringkali oleh timnya sudah dipersiapkan, kisi-kisinya, teksnya sudah dipersiapkan, rapi, dan hanya mungkin katakanlah biasanya mereka pakai berapa tuh, A5 ya, biasanya kecil, 5 atau 6 halaman saja A5. Kita oke, cuman sedikit. Tiba-tiba beliaunya memang senang bercerita. Jadi tiba-tiba yang hanya beberapa paragraf di dalam 5 atau 6 halaman ini berubah menjadi banyak sekali paragraf yang impromptu ditambahkan. Nah, ini yang seringkali juga kita harus sebagai juru bahasa kita sudah harus siap. Fleksibilitas dituntut harus fleksibel, atau tiba-tiba di tengah-tengah beliau cerita, atau tiba-tiba di tengah-tengah beliau melontarkan gurauan atau lelucon. Nah, ini yang kadang-kadang buat kita juru bahasa ini challenge terbesar, tantangan terbesar. Karena lelucon itu kan berhubungan erat dengan kultur, dengan budaya. Nah, ini biasanya tidak bisa diterjemahkan. Lucunya nggak dapat. Sama juru bahasa nggak bisa nggak ada di teks nih, nggak boleh protes. Betul. Sama seperti contoh lah, kalau boleh kita ini kan sehari-hari banyak kan kelompok-kelompok komedian yang menggunakan logat daerah tertentu, dan begitu kita mendengar logat itu kita tertawa gitu misalnya. Bahkan mungkin sedikit yang kita semua tahu, ada yang pakai logat orang ngapak, orang kepenak, yang gitu-gitu kan. Nah, ini kan budaya ya kan hubungannya. Gimana nerjemahinnya? Mau ngomong pakai bahasa Inggris logat ngapak gimana caranya? Beletak-beletuk. Yang ada bulenya juga gini, ini ada yang salah kayaknya sama juru bahasanya, mentok apa dia di belakang gitu kan. Nah, hal-hal ini yang biasanya juga tantangan terbesar sih buat juru bahasa. Biasanya kalau sudah keluar lelucon, itu
agak keringet dingin ya. Yang di dalam box itu, di dalam booth itu kita biasanya begini. Ini gimana caranya? Nah, biasanya memang akhirnya para juru bahasa ini menceritakan hanya mengambil summary aja, kesimpulan bahwa ini Bapak ini lagi melucu, menceritakan sebuah cerita lucu mengenai ini dan ini berhubungan dengan salah satu suku di Indonesia atau apa. Inti ceritanya begini dan ini merupakan lelucon yang biasa didengar oleh orang Indonesia umum di Indonesia. Jadi mau nggak mau yang non bahasa Indonesia, ini pembicara non bahasa Indonesianya mereka oke. Kalaupun ada yang ketawa berarti mereka bukan ngetawain saya gitu. Mengerti situasinya. Iya, jadi akhirnya cerita situasinya bukan nerjemahin isi leluconnya. Karena apa nanti itu luar biasa kan kalau udah mulai cerita, aduh bapaknya ngelucu lagi. Atau celetukan-celetukan yang biasa ada di misalnya di media, mungkin di TV kayak dulu mungkin tahun-tahun kita kayak ya bercanda nih ya gitu. Itu buat kita kan lucu, tapi itu kan sangat lokal gitu kan. Ya itu aja kita ngertinya di situ. Kita dengar bercanda nih ya, dandan nih ya gitu. Kita udah tahu arahnya kemana. Masa ya di bahasa Inggrisin gimana ceritanya gitu. itu challenge kan gitu. Tapi ya kalau menjawab kembali menjawab pertanyaan tadi bahwa teks itu apakah sebaiknya diberikan dulu ke juru bahasa? Ya. Tapi balik lagi nanti ke kebijakan si orangnya, Bapak pejabat ini dan kebijakan dari kantornya apakah memang surprise gitu kan atau memang boleh gitu dibagikan terlebih dahulu. Nah, sebagai juru bahasa atau penerjemah, Mbak Ira, itu ada ininya nggak sih kode etika atau apa gitu istilahnya ya maaf cakap gitu kan ngobrol ya balik lagi daya serap kita gitu kan Ira pada saat bertugas itu kan kadang entah lagi blank atau udah cerita apa ya atau apa tadi dia lagi ngomong apa terus blank akhirnya aduh nyambungin atau sebetulnya ada nggak ya secara kode etik gitu? Etiknya kode etik yang terbesar yang paling utama sebenarnya dan yang lain-lain itu adalah turunan dari ini, tapi yang paling utama sebenarnya adalah bahwa kita menerjemahkan kita tidak merubah isi. Jadi apapun yang disampaikan sebenarnya adalah itu yang harus disampaikan. Ibarat mesin kan, kita tidak merubah isi, tidak merubah substansi. Makanya saya biasanya menolak kalau ada yang bilang konsekutif aja Mbak. Konsekutif itu adalah yang si pembicara bicara dulu, berhenti, lalu diterjemahkan. Jadi si pembicaranya pun diam dulu gitu ya. Betul. Nah itu lalu terus bilang, oh saya kalau konsekutif seperti itu, saya harus bicara dulu dengan speakernya kapan dia berhenti dan kapan dia melanjutkan. Karena supaya tidak hilang informasinya. Terus nanti ada yang ini, oh nggak bisa Mbak, dia harus terus bicara gini. Nah nanti Mbaknya gampang, Mbaknya bikin kesimpulan aja. Itu saya langsung tolak. Karena satu, saya substansinya bukan field atau bidang saya. Jadi bicara mengenai technical engineering misalnya. Saya bukan orang technical engineering. Tiba-tiba ada seorang profesor bicara memberikan kuliah atau memberikan materi technical engineering, terus saya disuruh merangkum. Habis itu saya ngomong. Ya kan tergantung saya. Yang menarik buat saya itu yang saya rangkum. Balik ke zaman kuliah ya kan gitu. Ada 5 orang gitu nyatet dosennya ngomongnya sama plek. Itu kita juga mencatat. Masing-masing kan isi rangkumannya beda-beda. Tergantung senengnya kita kan. Nah, saya biasanya menolak seperti itu. Jadi karena itu mau tidak mau merubah substansi. Jadi kode etiknya adalah kita tidak merubah substansi. Makanya saya lebih baik menyampaikan simultan. Karena pada saat simultan orangnya bicara, saya menerjemahkan bahwa ucapan saya yang keluar dari saya adalah ucapannya dia. Jadi saya memang tidak merubah substansi. Nah, yang disampaikan juga bukan hanya memindahkan kata dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, tetapi justru adalah memindahkan pesan, makna. Nah, justru itulah pentingnya kali ya. Iya, betul. Jadi seperti misalnya ada orang bercerita, tadi gue ditabrak di situ, anjrit gue ngamuk. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya cuman
So I was angry, nggak bisa. I was furious karena yang saya bawa adalah ngamuk dan ngamuk ini tone-nya lebih tinggi dibandingkan hanya marah. Maka untuk menyampaikan pesan feel-nya dia yang tadi saya ngamuk itu, saya harus mencari kata bahwa saya tidak pakai angry tapi saya pakai furious. Jadi ini juga etikanya bahwa intonasi nada bicara orang ini itu yang harus disampaikan kepada audiens saat itu. Dia senang sekali, senangnya sampai pada titik mana gitu. Nggak cuman bisa saya bilang I'm happy, tapi kalau orangnya bilang luar biasa, seneng banget. Saya tinggal bilang I'm elated atau apa, dan pada saat dia ngomong penerjemah jadi kayak ini kan, jadi kayak pengisi suara kartun, ikutan acting. Makanya kalau lihat ada penerjemah di dalam booth mulai agak aneh-aneh gitu ya. Ya itu memang tuntutan dari peran. Tuntutan dari si pembicara. Nah itu etikanya memang di situ. Makanya ada juga yang mengatakan bahwa interpreter atau juru bahasa ini adalah an expert on localization. Jadi melokalisir apa yang tadinya di awang-awang nggak dipahami itu dilocalize sehingga orang bisa oh iya ya. Pun kalau sedikit bisa mungkin mengubah, hanya mengubah apa ya, boleh dibilang kalau orangnya bicara mungkin seorang ahli bicara tapi audiensnya ternyata adalah bapak ibu petani yang ada di desa, kita tidak bisa pakai diksi kalimat atau kata kosakata yang rumit, nggak nyampe, percuma nantinya gitu. Jadi akhirnya kita buat santai seperti ayo bapak ibu duduk sini yuk gitu, itu boleh gitu. Tapi itu boleh selama memang tugas kita kan menjembatani komunikasi dan menyampaikan kedua pihak ini. Nah ini yang kalau boleh dibilang kode etik terbesarnya di situ, tidak merubah substansi, pesan tetap sampai. Iya karena ya balik lagi masalah itu gitu, kenapa saya tanya gitu kan, saya pernah lagi kecil ingat banget tuh di tetangga gitu kan, kompleks sebelah lah saya nyebutnya, perumahan sebelah tuh ada papan nama gitu, penerjemah gitu, sumpah di bawah sumpah, sampai disumpah-sumpah gitu. Itu satu lagi, kalau penerjemah tersumpah ini memang adalah yang disertifikasi, ujian dan disertifikasi oleh Kumham. Dan ini memang hanya spesifik untuk mereka yang ikut ujian untuk menerjemahkan dokumen-dokumen resmi, bukan resmi dalam arti dokumen-dokumen yang berbadan hukum. Jadi seperti KTP. Ini kan dokumen negara. Kalau itu diterjemahkan untuk kebutuhan sekolah ke luar negeri misalnya, maka yang menerjemahkan ini harus punya cap. Dan cap ini yang mengeluarkan adalah dari Kumham. Nah ini makanya mereka dibilang penerjemah tersumpah karena mereka sudah punya cap dari negara. Jadi maksudnya, jadi maksudnya semua yang sudah keluar dari terjemahannya mereka dan dicap oleh si penerjemah tersumpah ini memang diakui sebagai dokumen sah, sama seperti aslinya. Jadi seperti kartu keluarga, ijazah. Kalau buku, misalkan buku nih ada buku cetakan bahasa Inggris lah katakan, kemudian mau di Indonesiakan. Nah, kalau buku tergantung dari apakah si badan yang mau buku ini diterjemahkan, ini apakah memang merupakan badan yang seperti kalau buku itu isinya adalah potongan dari undang-undang, maka biasanya ini akan diserahkan kepada penerjemah tersumpah. Karena berarti ini isi dari terjemahan ini adalah memang asli seperti aslinya dan itu ada capnya. Tapi kalau untuk undang-undang atau apa, untuk keperluan internal kantor misalnya, supaya Pak Bos ngerti ini undang-undang di Indonesia seperti apa, itu boleh hanya diterjemahkan, tetapi memang harus diberikan semacam disclaimer bahwa ini adalah hasil terjemahan dari dokumen aslinya yang berbahasa Indonesia. Gitu. Jadi memang ya semacam validasi gitu validasi dan memang ini secara legal diakui oleh negara. Jadi mau dikirim kemanapun
di negara-negara lain pun juga mereka nggak khawatir kalau sudah ada capnya itu karena ada tadi ya. stempel yang itu Iya, tadi. betul. Oke. Nah, itu dikeluarkan oleh negara capnya. Nah, iya kayak tadi yang menarik gitu kan ceritanya, ya istilahnya dalam penggunaan kata gitu ya, misal ya tadi Ira cerita, gua kesel nih, ngamuk gua tadi. Kan Iya. istilahnya kalau hanya beda dengan Indonesia nih ya, gua Mm-mm. Inggris soalnya tadi sarapannya singkong gua. Jadi ngomong gua ngamuk sama gua emosi kan beda gitu Betul, penekanannya gitu ya. betul. Nah, Ya, penekanan itu yang memang juga kita harus pahami. Kita juga harus memahami bahwa dua bahasa ini kan punya struktur bahasa yang berbeda. iya, Kita dulu SD, mungkin SMP kita belajar bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu MD dan DM, menerangkan dan diterangkan, diterangkan dan menerangkan iya, gitu. Itu dua yang berbeda. Maka biasanya penekanannya pun juga berbeda. Jadi kita juga harus tahu orang ini bicara misalnya dalam bahasa Indonesia, dia bicara penekanannya itu kalau berupa tulisan kita iya, gampang, garis bawah, tulis miring, ini iya, pasti penting iya, gitu kan. Nah kalau kita bicara kan kita harus mengandalkan intonasi. Mana nih penekanannya ada di mana? Nah itu yang kita juga harus pastikan penekanan itu tersampaikan juga di dalam bahasa oh, sasaran. Maka ini juga masuk sebenarnya ke dalam kode etik. Kita nggak bisa cuman orangnya bicara dari manusia ke manusia, maka intonasinya tetap bisa naik turun. Sedangkan penerjemah mungkin kayak AI gitu ya, datar. Yang ngedengerin juga ini apa sih sebenarnya gitu kan. Kadang-kadang pegel, kasihan yang mendengarkan. Karena melihat si pembicaranya asik gitu dengan body language-nya, dengan ini. Tiba-tiba yang suara yang terdengar di sini cuman saya hanya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa wah itu males sekali gitu. Jadi kita juga harus memastikan bahwa penekanan-penekanan itu juga sampai ke audiens. Ini iya. itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita memang menjembatani komunikasi. Saya selalu sampaikan ke teman-teman biasanya yang junior, saya cuma bilang menerjemahkan secara simultan sebagai juru bahasa, saya bilang keberhasilannya itu kita bisa lihat ukurannya gampang saya bilang. Kalau ada dua orang, beda bahasa, beda kebangsaan, ngobrol, tapi mereka bisa ketawa-ketawa, mereka bisa saling ngerti, bales-balesan, tanpa merasa bahwa ada suara orang lain di sini, itu berhasil. Mereka bisa ngerti, yang satu nanya, satu jawab, dan nggak melintir. Yang nanyanya jalan ke Senen lewat mana, yang satu lagi jawab, oh iya di Pasar Minggu juga ada. Ah itu udah pasti. Nih yang nggak beres yang ini nih suara yang di sini pasti gitu. Nah, itu saya bilang biasanya itu ukuran keberhasilannya ada di situ. Jadi mereka tidak merasa bahwa ini bapak-bapak dan dua laki-laki bicara, beda bangsa, beda bahasa, dia nggak akan sadar kalau suaranya perempuan yang di sini. Tapi mereka bisa ngobrol dengan enak. Itu berhasil berarti. Iya, karena punya pengalaman juga tuh. Dulu waktu masih ngantor gitu kan, bos ini ekspat gitu. Marah-marah gitu. Kita diam tenang-tenang begitu keluar ruangan. Pak, kok tenang-tenang aja sih? Ngomel-ngomel. Gimana mau ngomel? Ini kita mau marah kenapa? Kita juga nggak ngerti. Tenang-tenang aja gitu kan. Gitu. Oh santai sih Pak diomelin. Kita nggak ngerti ngomong. Dia pada lu dador gitu. Menyampaikan apa ya, menerjemahkan, mengirimkan sebenarnya, delivering ini emosi itu yang paling sulit biasanya. Jadi apakah orang ini menggunakan kata-kata dan intonasi dia happy, dia sedih, dia datar atau dia kecewa, itu kan sebagai manusia kita bisa mendengar. Oke. Atau dia mungkin sedang berharap banyak, meskipun mungkin kata-katanya tidak terlalu terlihat, tapi sebagai juru bahasa mau tidak mau intonasi itu juga harus kita serap dan kita sampaikan. Karena ya itu kembali lagi kepada titik bahwa komunikasi ini harusnya kan bisa dirasakan dan bisa dipahami oleh yang mendengar. Tidak hanya oleh yang bicara, dikirimkan oleh yang bicara, tapi ditangkap oleh yang mendengar gitu. Nah, challenge-nya biasanya di situ. Makanya belajar acting enggak juga sih, cuma belajar imitasi pada akhirnya, mengimitasi si pembicara gitu. Iya. Luar biasa. Challenge-nya sih di situ. Dan untuk memahami, ngerti kadang-kadang
apa ya, ada namanya orang marah gitu atau apa biasanya. Kalimat-kalimat itu juga titik kasarnya sampai mana gitu kan. Ada yang sampai ini kasar sekali, ini kasar hanya sekedar ya medium lah kasarnya, cuman dia menunjukkan dia marah, atau dia tidak mengeluarkan kata-kata kasar tapi kita semua bisa paham bahwa dia marah. Itu juga juru bahasa juga memainkan peranan penting di situ. Iya, berarti kan maaf cakap gitu ya istilahnya, pada saat si A katakan menyampaikan dia emosi atau marah banget gitu kan. Tapi apakah, wah kita tahu nih kondisinya kalau disampaikan ke B gitu kan, kita mengartikan plek ketiplek gitu. Pecah perang nanti. Pasti perang dunia ketiga bisa-bisa gitu. Nah, itu yang istilahnya balik lagi ke kebijaksanaan atau ya terlepas dari balik lagi ke etika itu gimana? Iya, ini pertanyaan menarik sekali nih Kang, karena memang ada beberapa kali juga saya dihadapkan dengan situasi seperti ini. Cuma memang biasanya kalau situasinya akan seperti ini, kita biasanya kan punya apa ya, contact person yang akan memberi kita kisi-kisi seperti apa pertemuannya, nanti akan bagaimana, dalam tanda kutip sutradara di balik layarnya lah. Nah, biasanya orang ini yang akan memberitahu kita dulu. Jadi pernah ada kejadian, Mbak, ini akan ada meeting. Dua orang pejabat dari dua negara berbeda. Kita sudah tahu, satu akan request sesuatu, ngotot, kekeh lah gitu ya, akan minta sesuatu, yang satu akan dengan kekeh juga menolak. Jadi sebenarnya ending meetingnya sudah ketahuan, nolak. Tapi tetap harus ada meeting ini supaya ya mengikuti prosedural lah, bahwa harus ada apa yang disebut dengan mungkin pertemuan konsultasi atau apapun itu. Udah mulai mumet tuh di situ. Ini gimana ceritanya? Lalu untungnya waktu itu saya punya waktu cukup untuk bisa mempelajari dua orang pejabat ini, dua karakternya. Dan pada saat itu saya mempelajari, saya malah tambah deg-degan. Masalahnya dua orang ini adalah, mungkin kalau anak-anak sekarang bisa bilang ini, dua-duanya sanguin. Dua-duanya orang yang nggak pakai tede ngaling-aling, dua-duanya bukan orang yang jago basa-basi, dua-duanya kalau kita sering ini ada BTL lah ya, kalau orang Batak tuh kan suka Batak tembak langsung gitu ya. Sudah, ini kalau dibiarkan, mereka apapun yang keluar dari mulutnya mereka disampaikan secara full, plek seperti itu, habis meeting ini bukan cuma nolak, tapi bacok-bacokan kayaknya gitu kan. Gawat ini, satu keluar bacok, satu keluar badik, nih bahaya gitu ya. Perang dunia. Pada akhirnya saya waktu itu berdiskusi dulu dengan yaitu sutradaranya. Saya bilang, boleh nggak saya agak tone down sedikit pada saat keluar kata-kata atau kalimat-kalimat atau emosi yang ofensif. Iya, please Mbak, tolong di tone down sedikit tanpa mengurangi makna dari apa yang disampaikan. Oke, karena saya sudah dapat lampu hijau, maka saya tone down. Agak deg-degan juga waktu itu, karena yang satu tidak berada di lokasi. Jadi waktu itu pertemuannya adalah melalui virtual. Pada saat yang sama saya karena takut salah ngomong, akhirnya saya minta ada 2-3 orang teman saya yang tolong dong ikut masuk, tolong monitor kalau apa yang saya sampaikan itu sudah menurunkan sedikit kadar ofensif itu. Dan mereka semua cuma gini, wow, kalau nggak diginiin Mbak, pecah perang. Karena memang kalau didengarkan secara asli untuk kalau orang paham dua bahasa, itu udah kupingnya udah merah karena dua-duanya keluar aslinya. Sementara penerjemah bertanggung jawab membuat ini damai, jadi endingnya cuma menolak, tidak sampai bacok-bacokan. Begitu selesai itu setelah 20 tahun lebih jadi penerjemah, jadi juru bahasa, itu saya selesai meeting, saya jongkok keringet dingin. Baru sadar. Nggak sempat makan pagi kayaknya, tadi pagi gemeteran. Ini mungkin kalau Indonesianya, gimana hasilnya?
Ditolak ya? Nggak ditolak, ditunda aja sampai entah kapan. Nggak ditolak, cuma belum diterima. Belum disetujui, gitu aja gitu. Jadi masih pakai belum. Secara diplomatisasinya adalah belum, itu berarti masih ada kesempatan gitu. Bukan ditolak. Ya, tapi masuk di istilahnya di profesi ini, emang cita-citanya Ira atau memang maksudnya dari sekolah sastra? Ya, sekolahnya memang sastra Kang. Cuman kalau untuk masuk ke dunia penerjemahan atau juru bahasa, kecebur. Kalau ini anak sekarang mungkin bilangnya pakai dijorokin duluan kali ya. Dijorokin, kecebur, tenggelam, basah udahlah sekalian gitu. Kadung. udah kelelep udah lah ya gitu. Jadi dulu memang ada teman yang bilang bahwa ayo lo bisa gitu. Bisa dari Hong Kong misalnya gitu. Dan waktu itu ya pemahaman saya sama, bisa 2 bahasa pasti bisa. Tapi begitu udah mulai kecebur, yang bilang gampang siapa ya? Oh ya diri sendiri ya gitu. Ngaca, oh iya diri sendiri bilang gampang, ternyata tidak sesimpel itu. Dan ya udah, karena udah kecebur, akhirnya jadi apa ya? Main hati jadi mengerjakan semua pakai hati sekarang. Jadi ya meskipun sekarang udah ada zamannya AI gitu. Sudah penerjemahan katanya sudah mulai penerjemah bakalan nggak kepake nih, obsolete nih sebentar lagi gitu. Saya cuman berpikir bahwa sehebat-hebatnya mesin juga mesti dibuat oleh manusia, mesin juga sumbernya adalah manusia, tapi sehebat-hebatnya mesin, sealus-alusnya mesin, bagaimanapun juga polesan manusia itu, human touch-nya itu masih berbeda. Iya. Benar. Dalam arti khususnya tadi begitu udah ketemu yang udah bawa emosi nih satu masing-masing gitu. Ya mungkin kalau balik lagi tadi ke kemajuan teknologi, AI mungkin bisa langsung mengartikan gitu kan, langsung translate. Tapi ya apa adanya aja gitu, tanpa tadi aling-aling gitu. Endingnya itu tadi gitu ya. Jadi memang waktu itu juga ada temen yang memang membuka. Jadi di media virtual meeting ini kan ada waktu itu untuk caption. Ditulis. Si pembicara ngomong ditulis persis plek. Dibandingkan dengan terjemahan yang saya sampaikan. Itu ditaruh side by side waktu itu samping-sampingan. Lihat deh, intonasinya berbeda, message-nya sama. Tapi kalau ini yang keluar, kebayang nggak? Habis kelar meeting, bubar semuanya, bubar total gitu. Gue tunggu ya sana, ntar gue tunggu ya gitu. Itu luar biasa gitu. Tunggu di pengkolan gitu kan. Oh, sampul merah ya. Agak ngeri waktu itu, bahkan waktu itu sampai itu sutradara di balik layarnya aja tuh sampai ya, Mbak Ira kalaupun itu tadi emang ada diplomatnya bukannya beliau berdua, tapi Mbak Ira diplomatnya karena mendamaikan, menyatukan bahwa kembali, kalau kata Mas Tukul Arwana, kembali ke laptop ya, jadi kembali kepada topik gitu, membuat mereka kembali ke topik itu jauh lebih rumit ternyata, supaya mereka mau ngobrol, nggak cuman berfokus kepada misinya masing-masing atau kalimat sadisnya masing-masing, tapi misinya adalah kita ngobrolin ini. Nah itu membuat mereka kembali ke situ dengan kalimat-kalimat yang dibuat nggak melankolis ya, tapi agak ditone down sedikit. Itu luar biasa. Makanya abis itu, ya ampun keringet dingin, 20 plus tahun, 25 tahun kayak gini nggak pernah lagi nih. Cuma awal-awal doang dulu. Ya, tapi ya itulah, ternyata tidak hanya sekedar gue jago bahasa Inggris gitu. Tidak hanya sekedar jago Inggris gitu kan, tapi juga harus bisa mengerti suasana, kondisinya seperti apa. Kemudian ya secara psikologisnya, emosinya lagi apa nih gitu kan. Itu juga yang harus dikuasai kali ya oleh seorang juru bahasa gitu. Sebenarnya memang kalau untuk conference sedikit banyak lebih, kalau saya boleh bilang sebenarnya malah lebih sederhana. Karena di sebuah conference besar biasanya
semuanya sudah sesuai prosedur. Ada prosedur standar untuk menyampaikan pendapat, untuk ini, itu udah ada, apa ya, kalau boleh cheat sheet-nya udah ada lah gitu ya, rundown-nya udah ada, semuanya udah ada. Tapi justru di pertemuan-pertemuan yang intens seperti itu, yang memang kita perlu ngobrol dulu, dan dapat background-nya dari si sutradara di balik layarnya ini. Karena kalau enggak, ya itu tadi, bukannya kita membantu, malah kita bikin rusuh jadinya. Itu juga dengan, apa ya, terminologi-terminologi, karena tiap field itu kan punya terminologi berbeda ya kan. Kalau kita tidak, makanya saya biasanya, meskipun juru bahasa saya sering diledek. Yang spesialisasi bahasa kan malah Mbak Ira, kok malah Mbak Ira nanya ke kami? Pertanyaan yang saya biasa ajukan kalau ini adalah bidang baru, saya biasanya gini, kata ini biasanya diterjemahkan apa ke bahasa Indonesia atau sebaliknya? Kata ini biasanya diterjemahkan apa ke dalam bahasa Inggris? Oleh komunitas ini yang kalian pahami. Jangan sampai saya pura-pura sok tahu gitu, saya pakai, bukannya orang paham malah, apa sih maksudnya gitu kan? Bukannya membantu malah ngerusuin gitu. Itu sebenarnya bantuin kita meeting, ngaturin meeting kita gitu. Nah biasanya itu yang saya, makanya untuk juru bahasa biasanya punya buku, apa ya, kalau orang punya little black book itu isinya buat gebetan gitu ya. Kalau juru bahasa biasanya punya little black book itu isinya glossary of terms, gitu, glosarium. Jadi kalau di bidang perikanan glosarinya ini. Kalau kita ngomong carp itu berarti ikan apa? Kalau kita ngomong patin, bahasa Indonesia patin, bahasa Inggrisnya apa ya? Gitu. Itu kan ada masing-masing gitu. Jadi istilah-istilah khusus. Betul, istilah-istilah khusus yang memang kayak udang model apa dulu, mau yang udang galah, mau udang apa gitu kan. Itu banyak, ternyata mereka juga punya paham jenis-jenisnya yang berbeda. Kayak gitu-gitu kan. Jadi kita punya buku khusus. Buku kebetan yang besok berarti kita ngomongin si carp sama si white milk fish sama apa gitu kan. Biasanya punya buku kebetan sendiri. Luar biasa emang. Aduh. Nah, Sobat Jagongan nih, ya, bahwa ternyata bahkan pekerjaan yang mungkin awalnya kita anggap mudah, ya, kayak pekerjaan Mbak Ira ini, ngerti bahasa Inggris juga, tapi ternyata tidak semudah itu begitu diimplementasikan di suatu event, pertemuan, apalagi udah ngomongin pejabat, bawa negara lagi, wah nggak boleh sembarangan tuh, salah-salah lidah kepleset, ntar kayak, maaf cakap nih, orang Jawa ketemu orang Sunda ngomong atos, yang satunya udahan, yang satunya keras gitu kan. Betul. Oke. Aduh, nah terima kasih banyak, luar biasa nih. Jadi mudah-mudahan Sobat Jagongan juga bisa nambah wawasan ya, bahwa dan tidak mengurangi ketertarikan Sobat Jagongan yang baru pengen nyemplung di dunia penterjemah ini, ya. Karena satu sisi asik, kita bisa jadi lebih tahu gitu kan, dalam belajar arti banyak, betul. Entah bukan hanya dari bahasanya, tapi juga dari bagaimana memahami karakter orang, kemudian situasinya seperti apa, ini yang harus diantisipasi gitu kan, biar nggak salah sebut begitu kan ya? Oke. Ira, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih udah berkenan ngobrol-ngobrol di Jagongan Yuk. Ya, sampai ketemu lagi nanti kesempatan berikutnya. Mungkin habis kita ngobrol bahasa, ngobrol apa kayak gitu. Nah, itu yang agak ngeri tuh. Nah, Sobat Jagongan ya, jangan kemana-mana, terus dukung channel Jagongan Yuk ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share kalau perlu ke teman-temannya semua di grupnya ya, supaya Jagongan bisa terus mendatangkan narasumber yang spesial buat Sobat Jagongan semua. Oke, terima kasih Mira. Ya, terima kasih sekali Kang. Untuk sainnya Sobat Jagongan, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.